Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di majelis ilmu yang mulia. Semoga duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang ada di dunia. Masih melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-12 tentang hujan bukan karena bintang. Ini sebenarnya tema yang cukup tepat ya, karena kita sekarang berada di musim penghujan. Sehingga semoga dengan mempelajari hadis ini, hujan yang turun ke bumi selain memberikan maslahat, menyuburkan, menumbuhkan tanaman, juga datangnya hujan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subahi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lailati falamma sarafa aqbala 'alan nasi. Yang ketika itu malam harinya, jadi itu kan subuhnya di Hudaybiyah, malam harinya itu barusan turun hujan. Sama kayak kita kayaknya ya. Tadi malam juga turun hujan kita. Nah, jadi habis turun hujan kemudian paginya beliau sholat subuh di Hudaybiyah. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Ketika beliau telah selesai mengimami sholat subuh, maka beliau menghadap ke arah jamaah. Jadi memutar tubuhnya menghadap ke arah jamaah. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Beliau bertanya kepada jamaah yang hadir salat subuh di Hudaybiyah waktu itu, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan inilah hadis qudsinya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika pagi hari di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kufur. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang ketika turun hujan, setelah turun hujan dia mengatakan kami diberikan hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, wa kafirun bil kaukab, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang setelah hujan selesai
Dia mengatakan binau'i kadza wa kadza. Hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu. Wa kadzalika fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka dia telah kafir, telah kufur kepadaku, dan dia lebih beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis dengan derajat kesahihan yang tertinggi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 846. Lafaz ini milik Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim punya lafaz yang sedikit berbeda. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di sahihnya nomor 71. Hadis ini juga ada dalam Sunan Abu Dawud nomor 3906. Dari hadis yang mulia ini, hadis yang ke-12 dari susunan hadis-hadis qudsi yang sedang kita pelajari, keluarlah 7 pelajaran dari hadis yang mulia tersebut. Ya, semoga kita dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Pelajaran yang pertama, disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh bersama kami di Hudaybiyah yang malamnya itu turun hujan. Kemudian beliau memberikan nasihatnya. Maka dari sini diambillah pelajaran bahwa disyariatkan untuk memberikan nasihat kepada para jamaah setelah sholat. Jadi boleh imam misalnya bisa selesai sholat memberikan beberapa tausiah, beberapa kulaimat, ya, kalimat-kalimat ringkas untuk para jamaahnya. Misalnya menjelaskan tentang hal yang terjadi atau menjelaskan tentang apa, tentang Islam, maka ini diperbolehkan. Namun ya, tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena khawatir dianggap sebagai sebuah ritual, sebuah amalan yang harus dirangkai dengan sholat. Jadi boleh kalau dirasa perlu, misalnya ada jamaah yang sakit, kemudian diinfokan sambil diajarkan doa ketika menjenguk orang sakit misalnya. Maka ini diperbolehkan. Jadi disyariatkan memberikan nasihat setelah selesai sholat dengan catatan apa tadi? Tidak boleh terus-menerus, tidak boleh rutin. Jadi kalau rutin maka ini butuh dalil khusus begitu. Tapi kemudian yang kedua, pelajaran yang terambil dari hadis yang mulia ini, disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Disunahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Lafaz itu yang menjadi dalil kita. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, aqbala 'alan nasi, maka beliau menghadap ke arah manusia. Jadi kan awalnya sholat menghadap ke kiblat. Ketika sudah selesai maka menghadap ke arah makmum, ke arah jamaah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab dalam sahihnya. Sahih Bukhari itu ada bab-babnya. Nah, salah satu babnya itu beliau beri judul babun yastaqbilul imamun nasa idza sallama. Jadi ada bab khusus yang dibuat oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab imam menghadap ke arah makmum setelah selesai salam. Jadi yang utama itu setelah selesai salam itu enggak menghadap kiri, enggak menghadap kanan, tapi menghadap kemana? Ke arah makmum. Ke arah makmum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kapan menghadapnya? Menghadapnya itu tidak langsung, tapi setelah imam selesai membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan zikir ini dibaca setelah istighfar 3 kali. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru menghadap ke arah
makmum. Dan itu memberikan faidah ya bagi para ibu-ibu. Dan dulu kan tidak ada sitar seperti sekarang. Jadi kalau ibu-ibu itu ikut sholat berjamaah, maka begitu salam langsung pulang. Sehingga imam ketika menghadap ke belakang tidak melihat para ummahat, para ibu-ibu. Langsung pulang mereka sehingga jamaah belakang sudah tidak ada ibu-ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kapan waktunya menghadap ke arah makmum. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Muslim nomor 592, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ana nyebut nama Nabi Rasulullah maka antum bersalawat, karena ini majelis hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam maka beliau tidak merubah posisi duduknya, artinya tidak segera berbalik ke arah jamaah sampai beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, maha suci engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ada dalilnya. Imam itu setelah salam itu menghadap ke arah makmum. Mungkin kalau yang awal-awal ngimami ya, awal-awal ngimami itu agak gimana gitu loh. Harus bertatap muka dengan jamaah. Tapi kalau sudah sering tuh Masya Allah itu nikmat gitu. Kita bisa melihat jamaah sehingga bisa mengontrol ya siapa yang gak hadir hari ini. Bukan apa, mungkin siapa tahu dia gak hadir karena sakit atau karena apa, sehingga bisa dikunjungi setelah selesai sholat fardu. Taib, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang mulia ini, dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Pelajaran ketiga ini terambil dari potongan hadis, faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Padahal bisa saja Rasul mengatakan Rabb kalian telah berfirman ini dan itu. Bisa seperti itu, tapi beliau menggunakan uslub, menggunakan gaya bahasa hal tadruna. Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Dan banyak riwayat seperti ini. Bahkan uslub bertanya ini tidak hanya digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, tapi juga digunakan oleh Allah di dalam beberapa firman-Nya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kada wa kada. Apakah kalian tahu permisalan sebuah kalimat yang baik dengan begini dan begitu? Itu Allah mengatakan alam tara kaifa. Bahkan di surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tahu yang Allah lakukan terhadap tentara bergajah itu? Bisa saja Allah mengatakan tentara bergajah itu begini begitu, tapi digunakan uslub pertanyaan. Dan menggunakan uslub pertanyaan ini memiliki banyak faidah. Di antaranya menjadikan ilmu lebih menancap kepada murid. Ketika guru bertanya misalnya, tahukah kalian ini dan itu, maka murid akan berpikir jawabannya. Sehingga ketika diberikan jawaban maka dia jadi ingat, oh itu loh ilmu yang didapatkan hari ini. Jadi ilmu akan lebih menancap dibandingkan dengan sekedar disampaikan secara datar. Begini dan begitu. Tapi ketika ada pertanyaan, siapa di antara anak-anak yang tahu masalah ini? Maka mereka berusaha memberikan jawabannya. Yang benar adalah begini dan begitu. Jadi uslub itu memiliki banyak manfaat, diantaranya menjadikan ilmu lebih menancap di ingatan para murid. Yang kedua, murid menjadi lebih fokus dengan pembelajaran yang ada. Misalnya di sebuah sekolah ya, madrasah, murid sudah mulai lelah, ya sudah mulai capek, kemudian guru bertanya, siapa di antara anak-anak yang tahu tentang kisah ini? Mulai mereka, saya tahu Ustaz, saya tahu Ustaz. Kembali fokus lagi mereka. Dibandingkan guru yang sekedar cerita begitu, yang ngalir gitu.
maka murid hanya berpikir kapan ini selesainya, kapan bel istirahat begitu. Tapi ketika berhenti sejenak, siapa yang di antara kalian yang tahu tentang masalah ini? Ada nggak yang sudah tahu masalah ini? Mereka kembali fokus memperhatikan gurunya. Manfaat yang ketiga menggunakan uslub pertanyaan adalah menumbuhkan interaktif dalam belajar sehingga tidak membosankan. Orang yang diajak bicara itu dilibatkan begitu, interaktif. Siapa di antara antum yang tahu masalah ini sehingga akhirnya muncul jawaban, ikut berbicara. Kalau di dalam Al-Quran kita diajak berbicara oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah engkau tahu permisalan tentang kalimatut tauhid? Kita ditanya oleh Allah. Apakah engkau tahu? Oh iya, Anda belum tahu. Jadi kita baca. Jadi menjadikan interaktif, menjadikan dua arah pembicaraannya. Dan itu dianjurkan ketika menyampaikan ilmu. Jadi terkadang dalam bentuk pertanyaan, metode tanya jawab. Taib, kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya. Disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya. Disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Antum bisa bayangkan ya, kata demi kata dalam hadis itu memberikan faedah ilmu yang luar biasa. Dan itulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan makna. Jadi potongan kata demi kata itu melahirkan ilmu, melahirkan faedah yang luar biasa. Di antara ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini, maka disyariatkan kita mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara yang kita tidak tahu ilmunya, terutama ilmu agama. Jangan dipaksakan, jangan takalluf mengatakan begini dan begitu dan ternyata kita tidak tahu ilmunya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasulnya masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Jadi nggak pas kalau sekarang misalnya kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, nggak pas, karena Rasulullah udah nggak ada. Tapi kalau sahabat memang seperti itu, artinya mereka tidak tahu, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya yang masih hidup waktu itu. Sehingga kembali lagi, ketika kita tidak mengetahui masalah agama, maka jangan malu mengatakan Allahu a'lam. Bahkan Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Darul Hijrah di Madinah, seorang imam mazhab besar, Imam Malik, bahkan kitab Muwatta itu diletakkan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran sebelum datangnya Sahih Bukhari. Al-Imam Malik adalah seorang imam besar yang punya karya kitab Muwatta itu. Hampir-hampir diletakkan oleh para ulama kitab Muwatta di urutan yang ke-6, pengganti Sunan Ibni Majah. Kita tahu ada 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan yang ke-6-nya adalah Sunan Ibni Majah. Nah, posisi yang ke-6 itu awalnya bukan diduduki oleh Imam Ibnu Majah. Karena Sunan Ibnu Majah adalah kitab sunan dengan tingkat hadis-hadis dhaif yang cukup banyak. Ada sekitar 900-an hadis dhaif di sana. 66-nya hadis maudhu. Sehingga dulu awal-awal ulama tidak meletakkan Sunan Ibnu Majah di urutan hadis yang ke-6. Tapi mereka meletakkan Muwatta Malik di urutan yang ke-6. Dan ulama yang pertama kali yang mengatakan bahwa Sunan Abu Dawud, Sunan Ibni Majah lah yang posisi ke-6 adalah Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Beliau adalah seorang ulama yang cukup fokus dalam mempelajari hadis. Beliau telah menyalin 7 kali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan disalin 10 kali Sunan Ibnu Majah. Dan beliau ulama yang pertama kali mengatakan bahwa hadis induk yang ke-6 adalah Sunan Ibnu Majah, bukan Muwatta Malik. Anda ingin katakan sedemikian itulah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar,
seorang ulama madhab, seorang ulama yang menulis kitab menjadi rujukan dunia. Akan tapi suatu ketika datang orang dari pelosok gunung, dari pedesaan, dia mengajukan pertanyaan kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, imam di Madinah. Maka 2/3 Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dikatakan lagi la adri, saya tidak tahu. Dikatakan lagi saya tidak tahu. Maka orang ini bingung. Dikatakan, wahai imam, kalau Anda saja mengatakan saya tidak tahu, apa kira-kira yang akan saya katakan kepada kaumku ketika saya pulang tadi? Dia datang dengan membawa titipan pertanyaan dari jamaah-jamaah di kampung halamannya. Kemudian ketika ditanyakan kepada imam bagaimana jawabannya, katakan imam la adri, saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya. Maka orang ini mengatakan, apa kiranya akan aku katakan kepada kaumku kalau engkau saja mengatakan aku tidak tahu? Maka Imam Malik mari mengatakan, katakan kepada kaummu, Imam Malik mengatakan la adri, selesai. Katakan, sampaikan ke mereka Imam Malik nggak tahu jawabannya. Maka mengatakan la adri, Allahu a'lam, itu bagian dari ilmu. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriyah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Wahai sekalian manusia, apabila kalian ditanya tentang ilmu agama dan kalian tahu jawabannya, maka jawablah pertanyaan tersebut. Wa man lam yakun indahu ilmun, barang siapa yang pertanyaan itu enggak tahu dia jawabannya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Dia katakan Allahu a'lam. Kenapa mengatakan begitu? Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Karena bagian dari ilmu adalah seorang mengatakan ketika dia tidak tahu jawabannya dengan mengatakan Allahu a'lam. Jadi jangan dipaksakan. Kita nggak perlu takalluf. Kalau kita memang belum tahu ya kita katakan wallahu a'lam. Sependek yang kita tahu seperti ini, silakan tanya kepada asatidzah yang lainnya yang lebih mendalami dalam masalah itu, karena kita tidak mengetahui semua ilmunya. Abu Ja'far At-Tahawi, seorang penulis kitab akidah Tahawiyah, dan di sana ada 105 poin akidah, 105 keyakinan di dalam Islam yang perlu kita yakini. Yang menarik, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini di poin yang ke-75 dari 105 poin akidah keyakinan, itu beliau membuat poin yang ke-75, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmuhu. Keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah, kata beliau, kami akan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang ilmunya masih samar bagi kami. Jadi keyakinan Ahlussunnah itu di antara akidahnya mengatakan apa? Allahu a'lam. Mengatakan Allahu a'lam ketika tidak mengetahui ilmu. Jadi tidak aib. Kalau kita tidak tahu ya katakan Allahu a'lam. Justru seorang yang pernah mengatakan Allahu a'lam menunjukkan dia berada di atas ilmu yang lurus. Tapi kalau semua pertanyaan dia bisa jawab, ini jangan-jangan jawabannya itu jawaban pribadi, bukan jawaban dari ilmu yang benar. Jadi yang disampaikan memang beliau tahu ilmunya. Itulah jawabannya. Tidak dipaksakan. Jadi kembali lagi, kita yang masih tidak banyak ilmunya jangan malu-malu mengatakan Allahu a'lam. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita nggak tahu ya tunggu, ikut kajian, tanyakan ke ustadznya, tanyakan kepada yang lebih tinggi ilmunya. Nah, seperti jadi jangan dipaksakan untuk memaksa menjawab pertanyaan. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini, turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Pelajaran yang kelima terambil dari potongan hadis, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadis qudsinya di sini, ketika pagi hari di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Ini konteksnya adalah setelah turun hujan. Maka turunnya nikmat kepada para hamba itu adalah ujian bagi mereka. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Jadi kadang orang itu menganggap ujian itu kalau berupa yang tidak menyenangkan ya. Miskin ujian, sakit ujian, gagal ujian, musibah. Itu dianggapnya seperti itu. Padahal yang tepat,
kondisi-kondisi tidak menyenangkan itu ujian, dan kondisi menyenangkan pun ujian. Kaya ujian, orang diberikan jabatan ujian, orang diberikan sanjungan ujian, dan demikian seterusnya. Jadi hakikatnya turunnya nikmat itu selain itu adalah kenikmatan, di sisi lain adalah ujian. Ujian untuk apa? Melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan meyakini itu nikmat dari Allah, bersyukur dengan menggunakannya di dalam jalan-jalan kebaikan. Itu bentuk syukurnya. Jadi ketika seorang mendapatkan harta, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan harta, dia meyakini ini nikmat dari Allah, bukan semata-mata dari hasil jerih payahnya. Betapa banyak orang yang jauh lebih keras kerjanya tidak mendapatkan uang sebanyak yang dia dapatkan hari ini. Itu semata-mata nikmat dari Allah. Bahkan dia mendapatkan pekerjaan itu sudah nikmat tersendiri. Jadi dia meyakini seperti itu. Kemudian uang ini ketika dia yakin ini nikmat loh dari Allah, ini ujian loh, maka dialokasikan di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Jadi kembali lagi, kenikmatan itu adalah ujian. Tidak hanya yang negatif, tidak hanya yang tidak menyenangkan, tapi kenikmatan ujian. Siapa yang beriman, siapa yang bersyukur, dan siapa di antara mereka yang kufur. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam, dianjurkan untuk mengucapkan doa setelah turun hujan. Dianjurkan untuk mengucapkan doa setelah turun hujan. Dianjurkan mengucapkan doa setelah turun hujan. Disebutkan dalam hadis di atas, fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan setelah hujan selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini doanya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Jadi di antara syariat setelah hujan selesai adalah membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Coba kita baca bareng-bareng. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jadi ketika hujan selesai, misalnya antum habis berteduh, kemudian selesai hujannya, maka antum baca doa ini. Doanya bagaimana? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Kalau hujan ketika turun doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat untuk kami. Taib. Jadi Masya Allah ya, kita dapat banyak faedah, diantaranya doa setelah turun hujan. Kadang-kadang kalau hujan itu orang pinginnya cepat pulang gitu, lupa doanya ya. Tetap antum pulang sambil jalan, nah itu mengucapkan doa tadi itu, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Dan anak-anak dilatih ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu perlu dibiasakan ketika sudah hujan, ayo baca doa setelah turun hujan. Tapi abinya harus hafal. Jangan-jangan ntar dulu, tak buka dulu bukunya, kelamaan ya. Jadi harus hafal. Taib, yang terakhir ikhwati billah, sebelum yang ketujuh ya, kita coba murojaah dulu. 6 poin yang bisa kita keluarkan dari hadis hujan bukan karena bintang. Hadis yang sangat indah sekali. Apa tadi pelajaran yang pertama? Disyariatkan memberikan nasihat setelah selesai sholat, tapi nggak boleh dirutinkan, nggak boleh rutin. Yang kedua, disunahkan untuk imam menghadap ke arah makmum kapan? Setelah membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Taib. Kemudian yang ketiga, dianjurkan menggunakan metode tanya jawab. Apa tadi manfaat tanya jawab itu? Lebih menancap di ingatan murid. Yang kedua, lebih fokus muridnya. Yang ketiga, interaktif, jadi tidak membosankan. Taib. Yang keempat, kita mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak kita ketahui ilmunya. Taib. Yang kelima, turunan nikmat merupakan ujian bagi hamba. Yang keenam, dianjurkan baca doa setelah turun hujan. Doanya apa tadi? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Taib. Sekarang pelajaran yang ketujuh, dan ini adalah puncak dari hadis ini. Larangan
meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Larangan meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Larangan meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Pelajaran ini diambil di bagian akhir hadis yang berbunyi wa amma man qala binau'i kadza wa kadza. Barang siapa yang setelah hujan selesai dia mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bin kaukab. Maka dia telah kufur kepadaku, kata Allah, dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Karena meyakini bintang tertentu yang menurunkan hujan merupakan kufur akbar. Jadi meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan hujan, maka ini adalah kufur yang besar. Padahal yang mampu menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Abasa, "Anna sababnal ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang mencurahkan air hujan dengan sangat berlimpah. Itu Allah yang menyebutkan sendiri. Jadi tidak boleh meyakini ini karena bintang ini, karena bintang itu. Adapun menisbahkan waktu tertentu yang biasa turun hujan, maka bukan kekufuran. Karena Allah telah menentukan turunnya hujan pada waktu-waktu tertentu yang dapat diketahui berdasarkan pengalaman. Misalnya begini, biasanya kalau akhir tahun, bulan akhir tahun lah pokoknya ya, bulan-bulan seperti itu akan hujan, terutama sore hari. Maka ini boleh. Karena kita bukan meyakini itu turun atau penyebab turunnya, tapi itu biasa waktu turunnya hujan, dengan tetap meyakini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu meyakini atau mengatakan di bulan-bulan ini sore harinya biasanya hujan, maka siapkan ini dan itu. Maka seperti ini boleh. Karena kita hanya meyakini waktu turunnya hujan. Yang nggak boleh adalah meyakini yang nurunkan hujan itu adalah selain Allah. Itu yang nggak boleh. Ini karena penyebab ini, penyebab itu, bintang ini, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengannya akan memantik semangat kita untuk semangat di dalam beramal dan dengan mudah menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbi azza wa jalla, yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Di antara uslub ya, di antara sighah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yaqulu atau qala Allah taala. Ada juga yang pakai sighah seperti ini, fi ma yarwi an rabbi azza wa jalla, yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya. Maka ini adalah hadis qudsi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu menjelaskan pencatatannya. Dzalika atau faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang sudah berniat kebaikan kemudian dia melakukan niat itu, maka Allah azza wa jalla akan menuliskan pahala untuknya 10 kali lipatnya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsiratin, bahkan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat yang lebih dari 700 kali lipatnya. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya keinginan buruk, keinginan untuk melakukan dosa, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan dosa itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan,
maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang punya niatan buruk, ingin melakukan dosa, dan dia melakukan dosa itu, maka Allah menuliskan baginya satu keburukan saja. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih dengan derajat kesahihan yang paling tinggi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 6491 dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 131. Lafaz ini milik Imam Muslim. Jadi kalau dikatakan wa lafdzulahu, artinya lafaz ini miliknya, artinya milik Imam Muslim, berarti lafaz Bukhari itu enggak seperti ini. Ada sedikit perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran hadis, kita kenal dulu siapa Abdullah bin Abbas, ya, sahabat yang luar biasa. Abdullah bin Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya 4 orang paman. Di antara yang beriman sejak awal itu adalah Al-Abbas. Al-Abbas itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini punya kunyah yaitu Abul Abbas, ya. Abul Abbas itu bapaknya Al-Abbas. Jadi Abbas punya Abdullah, punya anak juga namanya Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas gitu. Taib. Beliau adalah seorang ulama umat dan sahabat yang mulia. Ibunya namanya Ummu Fadl binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Dilahirkan di Makkah 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Rasulullah hijrah tahun 1 Hijriyah. Makanya tanggal penanggalan kita disebut Hijriyah itu karena tahun satunya dihitung tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu lahirlah Abdullah bin Abbas ini. Lahirnya Abdullah bin Abbas. Beliau tumbuh di masa-masa dakwah dan selalu bersama Nabi SAW. Beliau ikut dalam perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib, ikut dalam perang Jamal juga. Dan ketika Rasulullah wafat, waktu itu Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Kelas berapa 13 tahun itu? SD ya, masih usia SD kelas 13 SMP ya. Kan 6 itu 7 ya. 7 itu SD kelas 1. 13 berarti berapa? SMP kelas 1 ya. Sekarang nggak ada SMP kelas 1, ada SMP kelas 7 sekarang. Nggak ada kelas 1 kelas SMP. Taib, seusia itulah. Jadi masih kecil, masih anak-anak usia SMP begitu ketika Rasulullah SAW wafat. Dan Abdullah bin Abbas itu masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah adalah 4 orang sahabat yang semuanya namanya Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Abbas ya. Jadi pertama itu adalah Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya juga Abdullah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar. Siapa tadi? Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang pemuda yang namanya Abdullah semua. Begitu kalau diterjemahkan. Siapa tadi? Abdullah bin Abbas. 1. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini beliau menguasai bahasa asing selain bahasa Arab. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak yang pertama kali lahir di Madinah yang diberi nama Abdullah. Abdullah bin Zubair itu. Kemudian bapaknya itu Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada satu Abdullah yang enggak masuk di Al-Abadilah Al-Arba'ah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan di Al-Abadilah Al-Arba'ah? Karena Abdullah bin Mas'ud ini bukan sahabat junior, tapi beliau sahabat senior. Beliau sahabat ke-6 pertama masuk Islam. Sedangkan 4 orang ini 4 orang pemuda, bahkan 4 orang anak-anak gitu. Masih kecil-kecil mereka, namanya Abdullah. Nah, bedakannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin Al-As begitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan karena beliau bukan sahabat junior, tapi sahabat senior, sudah sepuh usianya. Kemudian ketika mereka ini tumbuh, Abdullah bin Mas'ud sudah meninggal dunia. Karena Abdullah bin Mas'ud usianya tidak panjang, beliau wafat di tahun 32 Hijriah di Madinah.
Sehingga ketika para 4 orang sahabat junior ini menjadi seorang besar, maka Abdullah bin Mas'ud sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, sehingga tidak dimasukkan di jajaran al-abadilah al-arba'ah. Taib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah menjelaskan ya tentang Abdullah bin Abbas ini yang masih kecil waktu itu, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas, karena beliau pernah mendapatkan doa Nabi, Allahumma alimhu fiddin, Allahumma a'limhu fiddin, Allahumma faqihu fiddin wa a'limhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam masalah agama dan pahamkan dia tentang masalah Al-Quran. Amr bin Dinar pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat majelis yang lengkap dengan kebaikan kecuali majelisnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya majelis besar ketika sudah bertemu dengan masa tabi'in. Karena usianya panjang, beliau wafat di usia 71 tahun ya, nanti akan disebutkan. Sehingga majelis itu banyak dihadiri oleh para tabi'in. Kata Amr bin Dinar, di majelisnya itu dibahas tentang halal haram, tentang bahasa Arab, tentang nasab, tentang syair. Itu luar biasa majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas ini punya hafalan yang sangat kuat. Jadi beliau ini bisa langsung hafal meskipun hanya sekali dengar. Jadi ketika dibacakan pelajaran itu nggak ulang 3 kali kayak kita gitu. Jadi langsung ingat begitu ya. Ditanya bisa lagi, bukan ketika ingat ketika disebutin, ketika ditanya lupa ya. Tapi langsung menancap gitu. Abdullah bin Abbas ini beliau kehilangan pandangannya di akhir usianya. Beliau wafat di Taif tahun 68 Hijriyah di usia 71 tahun. Dan beliau sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau diletakkan di sahabat kelima terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi. Dalam kitab Shahihain itu tertulis ada 1660 hadis. 1660 hadis. Jadi sahabat kelimanya itu Abdullah bin Abbas. Sahabat pertama siapa? Abu Hurairah. Sahabat keempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang kelimanya itu baru Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sahabat kelima terbanyak meriwayatkan hadis, sahabat kedua pakar tafsir setelah Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Supaya antum tahu siapa sih Abdullah bin Abbas itu. Tapi sekarang kita masuk pada pelajaran dari hadis ini. Dari hadis yang mulia ini keluarlah ada 7 ya, ada 7 faidah. Ada 7 pelajaran yang bisa dikeluarkan dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Pelajaran ini terambil dari bagian awal hadis yang berbunyi innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya di dunia ini enggak semuanya baik. Ada yang baik dan ada yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan ilham kepada manusia tentang ketakwaan dan juga keburukan. Jadi dunia ini isinya seperti itu. Ada orang-orang yang salih, ada orang-orang yang fasik, dan demikian seterusnya. Kebaikan akan dibalas dengan pahala dan keburukan diancam dengan dosa. Jadi semua ada konsekuensinya. Keburukan itu ada, kebaikan ada. Melakukan kebaikan mendapatkan pahala, dan keburukan diancam dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang kebaikan maupun keburukan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menentukan takdirnya dengan serapi-rapinya. Jadi kita harus hati-hati di dunia ini, enggak semuanya baik, tapi di sana ada keburukan. Taib, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa.
Itu disebutkan oleh di dalam hadis ini dalam lafaz tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan pencatatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Allah jelaskan keburukan dan pelaku kebaikan dan keburukan itu ditulis. Ini loh nilai kebaikannya, ini nilai keburukannya tentang dosa dan pahala. Sehingga ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena Allah mendolimi dia, tapi karena memang catatan dosanya sangat banyak. Seandainya ini kalau boleh berandai-andai, Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah ciptakan manusia. Ini seandainya saja ya. Seandainya Allah pemilik makhluk-makhluk tadi itu, Allah pemilik surga, pemilik neraka, pemilik manusia. Kemudian Allah meletakkan manusia semuanya di neraka. Allah zalim apa tidak? Allah itu yang menciptakan surga, neraka, menciptakan manusia. Makhluk lainnya banyak lah, cuman kita fokus di 3 ini. Seandainya begini, kebijakan Allah, semua makhluk dimasukkan ke neraka. Mau yang baik, mau yang buruk, semua masukkan neraka. Zalim apa tidak? Tidak. Karena itu semua makhluk Allah. Sama kayak gini, ikhwati fillah. Kita nggak bahas hukum syar'i tentang menghambur-hamburkan harta ya. Itu nggak dibahas ya. Antum punya uang. Uang antum mau antum bakar, mau antum kasihkan orang, mau ini. Apa salah antum? Tidak. Kita nggak bahas hukum pemborosan ya. Itu nggak kita bahas. Tapi mas anak itu milik antum. Antum mau rusak, mau bakar, mau robek-robek, terserah antum. Kenapa? Karena itu milik antum. Sama, kita ini makhluk Allah. Seandainya semua makhluk itu dimasukkan ke neraka, nggak ada surga, Allah tidak zalim. Tapi Allah dengan hikmahnya itu tidak serta-merta memasukkan orang ke neraka. Orang yang dimasukkan ke neraka pasti lebih banyak dosanya. Tidak mungkin orang tiba-tiba masuk neraka, tidak bisa, tidak mungkin. Dan kita sudah banyak menyebutkan dalilnya. Maka untuk menunjukkan hikmah Allah, orang melakukan dosa dicatat. Kemudian dikalkulasi, dihitung, ketika banyak dosanya baru dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga ketika ada makhluk yang di dalam dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah tidak mendolimi hambanya. Jangankan begitu, seandainya Allah masukkan semua pun juga nggak zalim sebenarnya. Karena kita semua makhluk Allah. Tapi Allah dengan hikmahnya tidak ingin melakukan seperti itu. Tapi Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang banyak keburukannya maka dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka kecuali dia punya dosa. Gak mungkin kalau gak ada dosa dimasukkan ke neraka. Taib. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Disebutkan dalam hadis tadi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Niat merupakan amalan hati. Niat itu nggak bisa kelihatan. Niat itu ada di dalam hati. Seorang yang berniat kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan niat kebaikan yang tidak dilakukan tidak dilipat gandakan pahalanya. Karena yang dilipat gandakan adalah niat kebaikan yang telah dilakukan. Jadi misalnya contohnya begini. Antum berniat untuk hadir di majelis ilmu pada kesempatan hari Ahad misalnya. Antum udah berniat, insya Allah pengen hadir. Keutamanya luar biasa, banyak faedahnya, kita pengen mendapatkan ampunan dan banyak. Intinya antum berniat ingin hadir. Dan qadarullah tidak bisa hadir. Maka antum meskipun tidak hadir, antum ditulis hadir di majelis ilmu satu kali. Begitu. Meskipun tidak bisa hadir. Tapi tidak didapat gandakan, cuman sekali saja. Nah, yang hadir di majelis ilmu jangan dikira cuman satu. Ditulis 10 kehadiran. Jadi kalau mahasiswa itu senang, hadir sekarang tanda tangannya 10, itu senang mereka. Dirapel tanda tangannya karena seolah-olah 10 kali datang di perkuliahan. Begitu.
Nah, antum yang hadir ini jangan dikira cuma satu malaikat menulis. Minimal itu 10, bisa sampai 100, 700, bahkan sampai banyak sekali. Jadi pelipat gandaan baru dilakukan, baru dijalankan kalau amalan itu dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan maka dia mendapatkan pahala berapa? 1 kebaikan. Taib. Sedangkan yang dimaksudkan pahala kebaikan yang sempurna, tadi yang disebutkan hasanatan kamilatan, pahala yang sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya pahala kebaikan tersebut tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau dipermisalkan ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu dapat 1 kirot pahalanya, misalnya begitu, 1 gunung besar, maka yang gak hadir pun itu dapat 1. Yang hadir gak dapat 1, 10 gunung begitu. Maksudnya itu dikatakan hasanatan kamilatan, itu dia mendapatkan pahala yang sempurna, 100 bulat begitu. Kalau 100 nilainya 100 begitu kalau hadir, maka dia tidak dikurangi sedikit pun. Maka potongan hadis ini menunjukkan bahwa malaikat pencatat amal manusia mengetahui apa yang diniatkan di hati manusia. Antum bisa pahami nggak? Jadi kan kita ini masih berniat nih, kita nggak bicara ke siapa-siapa. Antum nggak bicara ke istri antum, tetangga antum, teman antum, nggak komen di grup, nggak buat status di WA gitu ya. Antum diem, tapi antum pingin hadir gitu. Maka kalau antum pingin hadir dan ternyata tidak hadir, pahalanya berapa? 1. Ini menunjukkan malaikat pencatat amal tahu hati antum nggak? Tahu ya, kalau nggak tahu kan nggak ditulis gitu kan? Tahu. Ini menunjukkan malaikat pencatat amal kebaikan itu tahu hati kita. Maka yang melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan maka mendapatkan 1 kebaikan yang sempurna. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat, pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Pelipat gandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, tapi dia bisa melakukan kebaikan itu, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Setiap niat kebaikan yang sudah dilakukan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat pahalanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seseorang. Seandainya ada orang yang mengamalkan amalan sebelat dzarrah, amalan yang kecil nilainya, dan jika ada kebaikannya maka Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar di hadapannya. Jadi minimal pelipat gandaan amalan itu yang sudah dilakukan maka minimal itu 10 kali lipatnya. Jadi kalau antum sedekah 2.000 maka tertulis di malaikat kebaikan berapa? 20.000 nilainya. Nilainya seperti itu. Kalau kita nominalkan ya. Seorang yang telah berniat melakukan kebaikan lalu melakukannya, namun dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia niatkan karena ketidakmampuannya, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi seorang yang sudah niat kebaikan, dia udah melakukan tapi dia nggak berhasil mendapatkan kebaikan itu karena ketidakmampuannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan bumi ini tempat hijrahnya luas dan rezekinya banyak. Kemudian kata Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian keburu mendatanginya,
maka sebelum dia sampai ke tempat hijrahnya, maka sungguh dia tetap mendapatkan faqad waqa ajru 'alallahi, maka sungguh dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya begini, ikhwati fillah. Ada seorang yang ingin berangkat ke kajian, dia udah niat sejak sebulan yang lalu. Kemudian dia berangkat, qadarullah bannya bocor, misalnya begitu. Dia tunggu lama dan dia datang, sudah selesai kajiannya. Maka dia seperti ini, sudah beramal kan dia, sudah berniat, dia sudah beramal, ditulis pahala yang sempurna. Karena dia tidak mendapatkan bukan karena apa, tapi karena tidak mampu. Atau orang berangkat ke kajian, hujan lebat, selesai hujan, selesai kajian. Nah begitu, jadi dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna dengan sempurna. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima, besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kelima ini diambil dari potongan hadis ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Pelipat gandaan amalan kebaikan yang dilakukan itu sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang lebih dari 700. Satu amalan kebaikan dilipat gandakan itu bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Dan penyebutan angka 10, angka 700 bukan merupakan batasan, karena Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahalanya dengan pelipatan yang sangat banyak bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti sebutir benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap benih itu menumbuhkan 7 bulir, dan di tiap bulirnya menumbuhkan 100 biji lagi. Jadi satu benih punya 7 bulir, terus tiap bulir punya 100 benih. Jadinya berapa? 700 ya, 700 cabang begitu. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan yang lebih dari itu kepada yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Tadi kita sebutkan orang yang melakukan kebaikan minimal pelipat gandaannya berapa? 10. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 100, ada yang dapat 700, ada yang lebih dari itu. Sama-sama hadir di majelis ilmu tapi pahalanya beda. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pelipat gandaan itu bisa berlipat-lipat? Ada 6 poin yang menjadikan pelipat gandaan itu beda-beda. Yang pertama, karena kuatnya keimanan pelakunya. Karena kuatnya keimanan pelakunya. Jadi orang yang imannya itu nggak terlalu kuat, dia melakukan kebaikan, dengan orang yang imannya kuat, pelipat gandaannya beda. Dapat pahala 10 minimal, tapi ada yang jadi 100, ada yang 700, ada yang sampai 1000. Pembedaannya karena imannya kuat. Kuatnya iman, pelipat gandaannya beda. Kemudian yang kedua yang menjadikan pelipat gandaan itu berbeda, karena kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Makanya sahabat yang hanya berinfak 1 mud itu kalah atau lebih besar atau mengalahkan pahala orang yang berinfak emas sebesar 1 gunung Uhud. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi walau anna anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian celah sahabatku. Seandainya kalian berinfak dengan 1 gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud emas semuanya, emas batangan segede gunung Uhud, 1 rumah begitu. Itu kalau kalian sedekahkan maka tidak mengalahkan sedekahnya para sahabat yang 1 mud itu. Yang 1 mud, jadi 1 cakupan tangan mereka kasihkan, itu pahalanya besaran ini. Kok bisa begitu? Jawabannya karena iman mereka lebih kuat, keikhlasan mereka lebih tinggi.
Sehingga bisa jadi ikhwati fillah, seorang yang infak 100.000 lebih besar pahalanya dari yang 1.000.000. Kenapa? Keikhlasannya beda. Seorang yang infaknya, jadi secara nominal dia sedikit gitu, tapi karena dia ikhlas, karena dia ini, maka beda nilainya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pelipat gandaan pahalanya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan besarnya pelipat gandaan adalah besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Misalnya, seorang menginfakkan uang 100.000 kepada orang yang tidak membutuhkan makan. Nilainya beda dengan uang 100.000 diberikan kepada orang miskin yang 2 hari sudah nggak makan. Dikasihkan uang itu manfaatnya luar biasa. Atau bahkan dia sedang hampir meninggal dunia karena nggak makan begitu. Maka uang itu sangat bermanfaat. Ketika manfaat amalan itu besar, maka semakin besar pelipat gandaannya. Makanya kenapa berinfak kepada saudara itu lebih utama daripada orang lain, karena di situ ada manfaat. Selain manfaat sedekah, juga manfaat untuk menguatkan silaturahmi. Jadi ada manfaat yang besar. Maka dari sini kita itu harus melihat maslahat ya. Pastikan amalan kita, sedekah kita itu mendatangkan manfaat yang banyak. Baik. Kemudian yang keempat, amalan tersebut dilakukan pada waktu atau tempat yang utama. Amalan itu dilakukan di waktu atau tempat yang utama. Misalnya seorang itu sholat di Masjidil Haram, beda dengan sholat di masjid yang lainnya. Seorang itu berinfak di bulan Ramadan, beda dengan yang selainnya. Dan demikian seterusnya. Jadi yang membedakan adalah waktu dan tempatnya. Sama-sama nominalnya, sama-sama sholatnya, tapi beda pelipat gandaannya. Penyebabnya karena perbedaan waktu dan tempatnya. Taib. Kemudian yang kelima adalah baiknya dalam melakukan amalan. Baiknya dalam melakukan amalan. Sama-sama sholat 2 rakaat, tapi yang satu sholatnya itu mengikuti rukun, sunnah, dipenuhi semuanya, dia santai, dia tidak terburu-buru. Yang satu ini 2 rakaat tapi agak keburu-buru dikit, maka pelipat gandaannya pun berbeda. Dan kemudian yang keenam, besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Kajian yang rumahnya jauh dengan yang sebelah masjid, beda pelipat gandaannya. Yang datang dengan jalan kaki, rumahnya jauh dengan yang pakai motor, beda pahalanya. Semakin besar tantangan dan hambatan, semakin besar pelipat gandaannya. Coba kita ulang dulu. 6 penyebab besarnya pelipat gandaan. Apa tadi? Kuatnya iman pelakunya. Yang kedua, kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Yang ketiga, besarnya manfaat dari amalan tersebut. Yang keempat, dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Yang kelima, baik dalam melakukan amalan itu. Yang keenam, besarnya rintangan. Jadi kalau antum berangkat kajian ya, pas hujan, itu antum harus senang. Karena semakin besar nih, kalau anak bisa nerobos makin gede. Meskipun sama-sama duduk di majelis ilmu, ini udah agak basah, udah agak kedinginan ini misalnya gitu. Beda dengan yang dari awal sudah di sini. Jadi kembali lagi, ini loh yang menyebabkan kenapa pahala itu beda-beda. Amalannya sama tapi pelipat gandanya berbeda. Taib. Kemudian yang keenam, ikhwati fillah, niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Disebutkan dalam hadis di atas, wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya niatan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, niscaya dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Meninggalkan keburukan yang dicatat sebagai satu kebaikan adalah jika motif meninggalkan kebaikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan yang kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala kebaikan 1,
Itu maksudnya ketika seorang meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan keburukan, yang sudah berniat keburukan tapi dia tidak melakukannya, itu ada 3 macam orang. Ada 3 perincian di kalangan para ulama yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama, orang yang berniat untuk melakukan keburukan namun tidak melakukannya karena Allah, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dia akan melakukan sebuah dosa, tapi ketika direnungkan, kayaknya janganlah. Allah ingin saya jadi orang soleh. Allah ingin mencetak saya sebagai orang penghuni surga. Allah sudah mudahkan saya mendapatkan hidayah. Intinya dia aku nggak boleh melakukan ini. Ini dosa. Aku meninggalkan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kalau mau, tapi enggak, ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman kepada malaikat, urkubuhu fa in amilah faktubuha lahu bimithliha wa in taraka faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarayya. Awasilah dia. Jika dia melakukan keburukan, maka catatlah bagi dia satu keburukan. Dan jika dia meninggalkan keburukan, maka catatlah baginya satu kebaikan. Kemudian disebutkan di dalam hadis itu, ini hadis ya, innama tarakaha min jarrayya. Jadi dia meninggalkan keburukan itu karena aku. Nah ini loh hujahnya. Jadi meninggalkan keburukan karena Allah, maka baru mendatangkan satu kebaikan. Ini kategori yang pertama. Orang meninggalkan keburukan atau dia sudah berniat keburukan tapi tidak dilakukan karena Allah. Yang kedua, orang yang berniat keburukan lalu dia meninggalkan keburukan tersebut bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Jadi dia nggak melakukan itu karena udah nggak butuh. Maka ditulis baginya pahala, maka tidak ditulis baginya pahala, dan tidak pula ditulis baginya dosa. Misalnya contoh, orang mau mencuri karena dia awalnya lapar ya, siang-siang itu ada, masya Allah nih, ada buah bagus tuh, dia pengen nyuri, tapi kayaknya nggak jadi karena kayaknya udah nggak pengen lapar lagi. Intinya motif dia tidak mencuri itu karena tidak butuh dengan maksiat itu. Maka tidak ditulis kebaikan dan tidak ditulis dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal wa tatakallama bihi. Umatku dimaafkan oleh Allah apa yang tersebut dalam hatinya, ma lam ta'mal, selama dia belum melakukannya dan dia belum mengucapkannya. Jadi masih terbersit tadi mau nyuri, tapi setelah ini kayaknya udah nggak lapar, ini nggak jadi ngambil, maka dia tidak ditulis sebagai dosa dan bukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang berniat keburukan lalu dia melakukannya namun ia tidak mendapatkan keburukan yang diinginkannya, maka ia mendapatkan dosa keburukan yang sempurna. Jadi orang melakukan niat keburukan, dia udah melakukan keburukan itu, tapi yang diinginkan nggak dapat, maka dia mendapatkan satu keburukan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, idza taqal muslimani bisayfaihima, apabila dua orang muslim telah berhadapan-hadapan dengan pedang mereka, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Fakultu, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau yang bunuh neraka pantaslah, tapi bagaimana yang terbunuh itu bisa masuk neraka begitu? Qala, maka beliau mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sudah punya keinginan kuat untuk membunuh sahabatnya. Dia cuma nggak beruntung aja, dia kebunuh duluan. Yang menjadi penguat adalah dia sudah punya niat keburukan, dia sudah melakukan keburukan tapi tidak mendapatkan keburukannya, ditulis sebagai keburukan yang sempurna. Orang udah mau niat nyuri, ternyata dia udah jalan pencurian, ketahuan orang, kabur dia, nggak mendapatkan barang curiannya, ditulis sebagai sebuah dosa atau pahala? Dosa, karena dia sudah berniat dan sudah melakukan. Coba ini kayaknya perincian bagus ikhwati fillah, perincian orang yang melakukan dosa tapi tidak diteruskan. Yang pertama tadi apa? Dia berniat melakukan dosa,
tapi tidak melakukannya karena Allah, maka ditulis satu kebaikan. Orang yang berniat melakukan dosa, kemudian dia meninggalkan bukan karena Allah, ya, dia udah nggak butuh lagi, maka tidak tulis baginya dosa dan nggak tulis baginya pahala. Orang yang berniat melakukan dosa dan dia melakukannya, tapi tidak mendapatkan, ditulis baginya dosa yang sempurna. Taib, masya Allah. Sebelum yang terakhir ya, ini agak panjang dikit ya, kita murojaah dulu. Ini 6 poin yang sudah kita keluarkan dari hadis tadi. Hadis tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala ada 6 poin. Apa yang pertama? Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Yang kedua, Allah menjelaskan pencatatan pahala dan dosa. Yang ketiga, niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan. Yang keempat, pelipat gandaan pahala minimal 10 kali lipatnya. Yang kelima, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan jika niatnya karena Allah gitu, kalau mau diterusin. Taib. Sekarang yang terakhir ya, faedah yang ke-7. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Keburukan dicatat tanpa pelipat gandaan secara kuantitas. Disebutkan di akhir hadis, dan ini sebagai akhir dari kajian kita, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Jika dia berniat keburukan lalu dia melakukannya, maka Allah mencatatnya satu keburukan. Keburukan dicatat tapi tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipat pelipatannya. "Wa man jaa'a bis sayyi'ati." Barang siapa melakukan dosa, fala yujza, maka dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali yang semisalnya, wahum la yuzlamun, dan dia tidak didolimi. Kebaikan dilipat gandakan secara kuantitas. Tadi kan 10, 700 bahkan lebih dari itu. Itu kuantitasnya itu memang ditulis angkanya, itu artinya pelipat gandaan yang banyak. Adapun keburukan, dia tidak dilipat gandakan dengan kuantitas namun secara kualitas. Tulisan satu tapi bobotnya beda. Keburukan dapat dilipat gandakan kualitas dosanya jika keburukan dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Tulisannya satu, bobotnya beda, tapi bukan tulisannya banyak loh. Kalau tadi yang kebaikan memang banyak, sekian penulisan begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Itu ketetapan di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Artinya orang yang melakukan dosa di 4 bulan itu bobotnya beda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Bobotnya loh ya, tapi tulisannya tetap satu. Apa kata-kata ada seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan yang lainnya, karena waktunya utama. Demikian juga ketika dosa dilakukan di tempat yang utama, maka dosanya, bobotnya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina kafaru wa sadduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an 'akifu fihi wal badi wa man yurid fihi bil ilhadi bidzulmin nudighu min adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia
dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ke Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim maupun yang di padang pasir. Barang siapa di dalamnya ingin berbuat kejahatan, ini yang menjadi syahid kita. Wa man yurid fihi bil ilhad, barang siapa yang ingin melakukan keburukan di Masjidil Haram itu, maka niscaya akan kami timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Nudikhu min adzabin alim. Kami akan timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Ini semua menunjukkan ikhwati fillah bahwa di antara kemurahan Allah kepada hambanya, yaitu Allah melipat gandakan amalan kebaikan itu pelipat gandaan secara kuantitas. Adapun untuk dosa keburukan maka tidak ditulis kecuali hanya dosa itu sendiri. Tapi ada dosa-dosa yang bobotnya itu berbeda. Antum bisa memahami ya. Tulisannya satu tapi nilainya beda gitu loh. Beda dengan tadi kebaikan tuh bisa emang banyak begitu. Sama misalnya seorang itu ya gitu ya. Jadi intinya melakukan dosa itu tetap satu tapi pelipat gandaan tapi bobotnya beda, bukan ditulisnya banyak. Karena di antara bentuk keadilan Allah itu, Allah tidak membalas kecuali satu dengan satu untuk keburukan. Tapi di antara rahmat Allah kebaikan dilipat gandakan yang banyak. Taib, sebagai penutup ikhwati fillah, ada perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud. Setelah kita belajar kalkulasi dosa dan pahala tadi, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, wailun liman ghalaba wahdanuhu asyaratihi. Kata beliau, celakalah orang yang dosanya yang hanya dihitung satu ternyata bisa mengalahkan kebaikan yang dihitung 10. Kita tahu ya konsep di mizan pada hari kiamat, kebaikan dan keburukan kan akan ditimbang. Yang banyak kebaikannya masuk kemana? Surga. Yang banyak keburukannya masuk kemana? Neraka. Antum bayangkan, perhitungan dosa dan pahala tadi, kebaikan dilipat gandakan berapa? 10, 700 bahkan lebih dari itu. Dosa berapa pelipat gandaannya? 1, cuman ada yang bobotnya beda begitu secara kualitas. Nah, kalau ada orang yang keburukannya lebih berat ternyata, maka orang ini celaka. Kok bisa 1 pelipatan itu mengalahkan 7 kali lipat, 700 kali lipat? Maka kemungkinannya 2, dia sedikit amalannya atau dosanya terlampau banyak. Antum bisa memahami ya? Itu luar biasa. Jadi kata beliau, wailun liman ghalaba wahdanu asyarati. Sungguh celaka kalau begitu. Orang yang dosanya dihitung 1 ternyata ngalahkan kebaikan yang luar biasa. Jadi subhanallah, masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Jadi ketika seorang itu tergelincir dalam kesalahan, maka antum harus segera bangkit, harus memperbaiki diri, karena 1 dosa bisa terkalahkan dengan sekian banyak kebaikan karena dilipat gandakan yang luar biasa. Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa memantik semangat kita untuk semangat dalam beramal. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Naam, tafadhal. Silakan.